Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Fitria dengan NIM 230603669, kelas A3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan kesehatan dan kesehatan mental. Baik, yang pertama ada apa itu pendidikan kesehatan? Pendidikan kesehatan merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar seseorang mampu menjaga dan meningkatkan kesehatannya sendiri. Dalam pendidikan kesehatan, kita belajar bagaimana merawat kebersihan tubuh seperti mencuci tangan dengan benar, menyikat gigi, serta menjaga kebiasaan sehari-hari agar tidak mudah sakit. Selain itu, kita juga diajarkan bagaimana memilih makanan yang sehat, berolahraga secara rutin, serta mengenali bahaya dari perilaku yang bisa merusak tubuh. Semua ini penting agar kita bisa hidup sehat dan mencegah penyakit sejak dini. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah membantu kita memahami bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tugas dokter, tetapi tanggung jawab diri sendiri. Dengan edukasi ini, kita bisa belajar mengubah perilaku yang beresiko menjadi kebiasaan sehat. Misalnya, siswa sekolah dasar bisa belajar pertolongan pertama dasar, bagaimana merawat luka kecil, cara menurunkan demam ringan, dan kapan perlu minta bantuan orang dewasa. Selain itu, pemahaman gizi juga menjadi bagian dari tujuan, agar siswa tahu bahwa makanan, sayur, buah, dan minum air yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan di jangka panjang. Adapun contoh perilaku hidup sehat yang bisa diterapkan sehari-hari adalah mandi rutin, menyikat gigi pagi dan malam, tidur cukup minimal 8 jam, dan melakukan olahraga rutin secara teratur seperti bermain bola, bersepeda, atau jalan santai. Kebiasaan makan sehat juga sangat penting. Pilih makanan bergizi seperti sayur dan buah, kurangi makanan manis yang berlebihan, dan banyak minum air putih. Semua kebiasaan ini apabila dilakukan secara konsisten akan membantu tubuh menjadi lebih bugar, energi belajar lebih meningkat, dan daya tahan terhadap penyakit lebih baik. Selanjutnya ada apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental berarti kita bisa berpikir jernih, mengendalikan emosi, dan menghadapi tekanan hidup dengan baik. Orang yang sehat mental biasanya merasa percaya diri, mampu berkomunikasi dengan orang lain, dan merasa bahagia dengan diri sendiri. Kesehatan mental sangat memengaruhi cara kita belajar ketika stres atau sedih, sulit fokus dan belajar menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kemudian, ada faktor yang memengaruhi kesehatan mental. Kesehatan mental dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan gaya hidup. Keluarga yang suportif dan penuh kasih sayang dapat memberikan rasa aman dan percaya diri. Namun, tekanan akademik di sekolah, bullying, atau konflik antar teman bisa membuat stres dan kecemasan muncul. Selain itu, gaya hidup juga penting. Kurang tidur, terlalu lama bermain gadget, atau tidak punya waktu untuk beristirahat atau melakukan hobi bisa membuat pikiran lelah dan mudah berubah suasana hati. Selanjutnya, ada cara menjaga kesehatan mental. Untuk menjaga kesehatan mental, kita bisa melakukan beberapa cara sederhana tapi efektif. Yang pertama, ada berpikir positif dan mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup. Yang kedua, melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti menggambar, bermain musik, membaca, atau bermain bersama teman. Kemudian yang ketiga, ada berbicara dengan orang yang dipercaya, misalnya orang tua, guru, atau sahabat ketika merasa sedih atau stres. Kemudian ada istirahat cukup, artinya tidur dengan waktu yang cukup dan menghindari bergadang rutin. Kemudian olahraga, karena kegiatan fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Selanjutnya ada tanda-tanda kesehatan mental yang baik. Beberapa indikator bahwa seseorang memiliki kesehatan mental yang baik antara lain kemampuan untuk menerima diri sendiri, berpikir positif, dan tidak cepat putus asa. Mereka yang sehat secara mental biasanya bisa menghadapi masalah tanpa mudah panik, menjaga emosi agar tetap seimbang, dan menjalin hubungan sosial yang sehat dengan teman, guru, dan keluarga. Mereka juga bisa mengekspresikan perasaan dengan tepat,
Misalnya berbicara dengan orang yang dipercaya saat sedih atau meminta maaf ketika membuat kesalahan. Kemudian, mengapa pendidikan kesehatan mental di sekolah itu penting? Sekolah merupakan tempat strategis untuk memberikan pendidikan kesehatan mental karena siswa menghabiskan banyak waktu di sana dan berada dalam periode perkembangan emosional yang sangat aktif. Dengan pendidikan mental di sekolah, siswa bisa belajar mengenali stres, emosi negatif, dan cara mengelolanya sebelum menjadi masalah besar. Program kesehatan mental di sekolah juga bisa melibatkan guru dan teman sebaya, menciptakan ruang aman untuk diskusi, serta membangun budaya saling menghargai dan mendukung. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan kesehatan dan kesehatan mental adalah dua pilar utama dalam membentuk generasi yang sehat, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dan psikologis. Melalui pendidikan ini, siswa tidak hanya belajar bagaimana menjaga tubuh mereka, tetapi juga memahami bagaimana menjaga pikiran agar tetap kuat dan tenang. Sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang konsisten, kita bisa membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bahagia dan resilient. Demikian pemaparan materi mengenai pendidikan kesehatan dan kesehatan mental. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.